Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadisa Nurhanafiyah dari kelas 12-9 absen 13. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang naat man'ut, idhofah, fi'il mabni maklum, fi'il mabni majhul, yang terakhir ism tafdil. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang naat dan man'ut. Naat sifatnya yang di belakang dan man'ut itu yang disifati di depan. Naat dan man'ut harus sama dalam 4 hal. Yang pertama, harus sama dalam mudzakkar dan muannas. Yang kedua, harus sama dalam jumlahnya, mufrad, musanna, atau jamak. Yang ketiga, harus sama dalam narikoh dan ma'rifatnya. Yang keempat, harus sama dalam i'rabnya. Jadi contohnya yang mudzakkar itu thalibun mahirun, artinya siswa yang pandai. Thalibun mudzakkar, mahirun juga mudzakkar. Jadi sama-sama mudzakkar. Kalau mudzakkar sama muannas itu gak boleh, harus sama-sama mudzakkar. Harus mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas. Yang kedua itu contoh dalam jumlahnya. Nah, itu ada mufrad, musanna, sama jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu ganda, dan jamak itu banyak. Mufrad itu artinya tunggal. Jadi contohnya itu al-baitu al-kabiru, rumah yang besar. Al-baitu itu tunggal dan al-kabiru itu tunggal. Jadi naat man'utnya itu sama-sama tunggal. Kalau yang musanna itu contohnya al-baitani al-kabironi, yang artinya 2 rumah yang besar. Al-baitani itu musanna dan al-kabironi itu juga musanna. Jadi naat man'utnya itu sama-sama ganda gitu. Contoh yang jamak itu al-muslimuna al-majtahiduna, yang artinya orang-orang Islam yang rajin. Al-muslimuna itu jamak dari al-muslim, dan majtahiduna itu jamak dari al-mujtahid. Jadi 2 kata itu berasal dari yang sama-sama jamak. Jadi naat man'utnya itu sama-sama jamak gitu. Yang ketiga, sama dalam narikoh dan ma'rifat. Narikoh adalah kata benda yang belum tertentu. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Sedangkan kalau ma'rifat itu kata benda yang sudah tertentu. Biasanya diawali dengan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Ma'rifat itu contohnya al-bustanu al-jamilu. Nah, di awalannya itu al-bustanu itu menggunakan alif lam, dan al-jamilu itu juga awalannya menggunakan alif lam. Nah, yang menggunakan alif lam di awal itu namanya ma'rifat. Jadi naat man'utnya al-bustanu al-jamilu itu ma'rifat karena awalannya menggunakan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Contoh narikoh itu mazro'aton wasi'aton. Nah, mazro'aton diakhiri menggunakan tanwin dan wasi'aton itu juga diakhiri menggunakan tanwin. Jadi mazro'aton dan wasi'aton itu naat man'utnya itu narikoh karena akhirnya itu sama-sama menggunakan tanwin dan awalannya itu tidak menggunakan alif lam. Yang terakhir sama dalam i'rabnya, sama dalam hal harokat terakhirnya. Jadi kalau misal man'utnya fathah, naatnya juga fathah. Jika man'utnya dhammah, naatnya juga dhammah. Jika man'utnya kasroh,
naatnya juga kasroh. Contoh i'rab dummah itu al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar. Al-masjidu akhirnya itu menggunakan dummah, dan al-kabiru itu akhirnya juga menggunakan dummah. Nah, akhirnya itu sama-sama menggunakan dummah. Itu dilihat dari sama i'rabnya. Materi yang kedua adalah mudhof. Mudhof adalah dua kata benda yang digabungkan sehingga membentuk makna yang jelas. Idhofah terdiri dari dua kata. Yang pertama mudhof yang disandarkan, yang kedua mudhof ilaih sandaran. Contohnya Rasulullah. Rasul itu sebagai yang disandarkan atau mudhof, Allah sebagai yang disandarkan atau mudhof ilaih. Syarat mudhof itu ada dua. Yang pertama tidak boleh berawalan alif lam, dan yang kedua tidak boleh berakhiran tanwin. Contohnya, contoh yang benar itu kitabullah, dan contoh yang salah itu alkitabullah. Jika mudhof jama' atau musanna, maka huruf nun di belakang harus dihilangkan. Misalnya, satu pena kolamun, dua pena kolamani. Nah, kalau dua pena Ahmad itu jadinya kolama Ahmad, bukan kolamani Ahmad. Mudhof ilaih itu yang disandarkan. Ketentuan mudhof ilaih itu bersifat majrur. Majrur secara umum adalah harokat terakhirnya adalah kasroh. Contohnya babul masjidi, harokat terakhirnya itu kasroh, maka mudhof ilaihnya berharokat kasroh. Namun berharokat kasroh itu hanya secara umum, ada beberapa pengecualian. Misalnya, bila mudhof ilaihnya jama' atau musanna, maka huruf alif atau waw sebelum nun terakhir diubah menjadi ya sukun. Misalnya, al-muslimuna bila diubah menjadi mudhof ilaih berubah menjadi al-muslimina. Materi yang ketiga adalah fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum adalah kata kerja yang digunakan untuk menyusun kalimat aktif. Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang sudah diketahui fa'ilnya atau pelakunya. Dalam bahasa Indonesia, fi'il mabni maklum kata kerja yang diawali me atau kata kerja aktif. Pola fi'il mabni maklum. Contohnya, yaktubu Ahmadu darsa, artinya Ahmad sedang menulis pelajaran. Termasuk fi'il maklum, fi'ilnya yaktubu kata kerja aktif, fa'ilnya atau pelakunya adalah Ahmad bersifat aktif melakukan pekerjaan menulis pelajaran. Materi yang keempat adalah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang digunakan untuk menyusun kalimat pasif. Fi'il mabni majhul juga fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya atau pelakunya. Adapun maf'ul menempati posisi fa'il disebut naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia, fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang diawali di atau kata kerja pasif. Pola fi'il mabni majhul. Contoh fi'il mabni majhul. Nusiro Hasanun, Hasan ditolong. Termasuk fi'il mabni majhul karena fi'ilnya nusiro, kata kerja pasif, fa'il atau pelakunya tidak diketahui. Materi yang kelima adalah isim tafdil. Isim tafdil adalah kata sifat yang menunjukkan arti paling atau lebih dalam bahasa Arab. Wazan isim tafdil dibedakan menjadi dua. Untuk mudzakkar, wazannya af'alu. Contohnya, aqrabu artinya paling dekat atau lebih dekat. Wazan af'alu itu dilihat dari awalannya menggunakan alif dan diakhiri menggunakan harokat dhammah. Yang kedua mu'annas, wazannya itu fa'ala. Contohnya husna, artinya
paling bagus. Wazan fa'la itu dilihat di akhir menggunakan fathah dan menggunakan ya. Ingat, makna lebih itu hanya didapatkan di wazan mudzakkar, bukan dari wazan muannas. Wazan muannas hanya mempunyai satu arti, yaitu paling. Isem tafdil terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, isem tafdil menyatakan lebih dari. Isem tafdil menyatakan lebih dari ini menggunakan bentuk isem tafdil plus min. Contohnya, Ahmadu amharu min Zaidin. Artinya Ahmad lebih mahir daripada Zahid. Yang kedua, isem tafdil yang menyatakan paling. Ini menggunakan bentuk isem tafdil plus jamak plus fi. Contohnya, Fatimah amharu tilmidati fil madrasah. Artinya, Fatimah adalah murid paling mahir di sekolah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.